tahu kalimat efektif itu apa? Tidak. Oke, Ibu jelaskan ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan aturan bahasa yang benar sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima pembaca atau pendengar dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tujuan utama kalimat efektif adalah mudah dipahami, tidak bertele-tele, maknanya tidak ambigu, dan hubungan antar unsur jelas. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, sudah mengerti? Sudah. Lanjut ya. Ya. Yang kedua ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur berarti kalimat memiliki unsur subjek dan predikat yang jelas dan hubungan antar unsur lapis. Maaf ya Ibu, di sini gak bisa nulis soalnya Ibu gak bawa tempat pensil. Iya, Bu, enggak apa-apa. Contohnya, kalimat efektif adalah pihak sekolah sedang mengadakan lomba. Ini sangat jelas. Dan kalimat yang tidak efektifnya adalah di sekolah sedang mengadakan lomba. Ini termasuk kalimat tidak efektif karena tidak jelas siapa yang mengadakan lombanya. Yang kedua ada kehematan kata. Kehematan berarti tidak menggunakan kata yang tidak perlu, terutama kata yang bermakna sama. Contohnya, para siswa itu pergi ke perpustakaan. Nah, ini contoh yang benar ya. Contoh yang tidak efektifnya adalah para siswa-siswa itu pergi ke perpustakaan. Kata para dan siswa-siswa adalah bentuk jamak, tidak boleh dipakai bersama. Dan yang ketiga ada kecermatan makna, yaitu kalimat harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Contoh kalimat yang efektifnya adalah dengan teropong ibu melihat siswa atau ibu melihat siswa yang memakai teropong. Nah, kalimat yang tidak efektifnya adalah ibu melihat siswa dengan teropong. Siapa yang memakai teropong, ibu apa siswa? Nah, jadi kan bingung ya, jadi ambigu kalimatnya. Yang keempat ada kelogisan, yaitu kalimat efektif harus masuk akal. Contohnya, contoh kalimat efektifnya, harga baju di toko itu lebih murah daripada di toko lain. Jadi jelas dan masuk akal gitu ya. Contoh yang tidak efektifnya adalah harga baju itu lebih murah daripada toko lain. Tidak logis, yang dibandingkan harus sejenis. Jadi gak masuk akal intinya gitu. Yang kelima ada kepaduan gagasan, atau yang kelima ada kepaduan gagasan, yaitu gagasan atau ide dalam kalimat harus mengalir dengan baik, tidak lompat-lompat dan tidak menggabungkan terlalu banyak ide. Contoh kalimat yang efektifnya adalah sekolah kami luas, selain itu kepala sekolah kami sangat ramah kepada siswa. Nah, contoh yang salah kalimat yang tidak efektifnya adalah sekolah kami luas dan kepala sekolah kami sangat ramah kepada siswa. Dan yang terakhir ada penekanan atau penegasan, yaitu kalimat efektif juga bisa menggunakan penekanan untuk menegaskan informasi penting, misalnya dengan inversi atau membalikan unsur, pengulangan, partikel, seperti katalah, pun, dan pak. Dan apa keterangan di awal kalimat. Contohnya, hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini. Nah, itu ciri-ciri kalimat efektif. Tadi Ibu udah kasih contoh ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalian sekarang cari dari 5 ciri-ciri yang tadi contohnya kalimat efektif. 2 contoh aja. Waktunya 5 menit ya. Nanti kita habis itu ke aturan tambahan dalam kalimat efektif. Udah tugasnya? Sudah, Bu. Oke, dimulai dari Diana ya. Ya, Bu.
subjeknya hilang di awal kalimat. Contoh yang kedua termasuk ke dalam kecermatan makna. Kalimat efektifnya adalah rapat tersebut dilaksanakan kemarin atau rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin. Dan kalimat tidak efektifnya adalah rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Kesalahannya adalah hari Senin dan kemarin membingungkan atau tumpang tindih. Ya bagus ya, berarti dia sudah mengerti. Ya, Bu. Lanjut Aina. Di sini saya membuat kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang termasuk ke dalam ciri kalimat kologisan. Kalimat tidak efektifnya, buku itu adalah milik daripada Rani. Kesalahannya, penggunaan kata daripada tidak tepat untuk kepemilikan. Kalimat efektif, buku itu milik Rani. Yang kedua, saya membuat kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang termasuk ke dalam ciri kalimat kehematan kata. Kalimat yang tidak efektifnya, bagi para siswa-siswa diwajibkan memakai seragam lengkap. Kesalahannya, double jamak, para siswa-siswa struktur tidak jelas, subjek tidak jelas. Kalimat efektifnya, para siswa diwajibkan memakai seragam lengkap. Lanjut ke Mila. Saya membuat dua contoh kalimat yang Menggunakan ciri. Saya membuat dua contoh kalimat yang termasuk ciri kehematan kata. Contoh yang pertama, kalimat tidak efektif. Ia turun ke bawah untuk mengambil tasnya. Kesalahannya, pemborosan. Kata turun sudah bermakna ke bawah. Kalimat efektifnya, ia turun untuk mengambil tasnya. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian itu. Kesalahannya, makna berlebihan. Melihat sudah pasti memakai mata. Kalimat efektifnya, saya melihat sendiri kejadian itu. Oke, lanjut Nagita. Terakhir. Saya membuat dua contoh kalimat yang termasuk ciri kehematan kata. Contoh yang ke-1, kalimat tidak efektif. Dia adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran matematika. Kesalahannya adalah kata seorang guru yang mengajar terlalu panjang untuk makna yang sederhana. Kalimat efektifnya, dia guru matematika. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya, siswa-siswa harus datang tepat waktu pada pukul 7 pagi. Kesalahannya, double jamak, pukul 7 sudah jelas pagi. Kesalahannya, double jamak, pukul 7 sudah jelas pagi. Kalimat efektifnya, siswa harus datang tepat waktu pada pukul 7. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya ciri-ciri kalimat efektif. Sekarang lanjut ke aturan tambahan dalam kalimat efektif. Yang pertama, kelengkapan struktur. Kalimat minimal punya subjek, predikat, boleh ditambah objek dan keterangan. Contohnya, Adi sedang membaca buku. Nah, di sana subjeknya ada Adi, predikatnya sedang, dan objeknya membaca buku. Ada yang mau ngasih contoh lain selain Ibu? Saya, Bu. Boleh. Ibu sedang memasak air. Ya, subjeknya apa? Ibu. Predikatnya? Sedang Objeknya? memasak air. Ya, pintar ya Diana. Ada yang mau nambah contoh lagi? Saya Ya, boleh. Nadira sedang menanam tanaman. Subjeknya apa? Nadira Predikatnya? sedang Objeknya? menanam tanaman. Oke, berarti udah ngerti ya ini kelengkapan struktur. Sudah, Sudah. Bu. Yang kedua ada penempatan kata. Kata harus ditempatkan sesuai fungsinya agar tidak lucu. Contohnya, dengan kacamata saya melihat rumah itu.
Itu contoh kalimat yang efektifnya. Dan kalimat yang tidak efektifnya adalah saya melihat rumah itu dengan kacamata, seolah-olah rumah memakai kacamata. Itu kalimat yang tidak efektif. Yang ketiga ada konsisten bentuk bahasa, yaitu tidak mencampur ragam bahasa seperti formal dan non formal, baku dan tidak baku. Contoh yang efektifnya adalah saya ingin mengajak kamu untuk berdiskusi mengenai tugas sekolah. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat formal. Contoh yang salahnya, contoh yang tidak efektifnya adalah saya ingin ngajak kamu buat diskusi tugas sekolah. Nah, jadi itu aturan tambahan dalam kalimat efektif. Sudah mengerti semuanya kalimat efektif? Sudah, Bu. Baik, dicukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.